Waalaikumsalam. Mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang pada beliau kita mendapatkan syafaatnya Rabbana ganti amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang kami hormati, sebelum tadi katanya menyampaikan dua patah kata, tapi Pak Ketua ini mohon maaf mungkin agak lama sedikit nanti ini. Kalau sepatah dua patah itu kan sebentar nih. Kalau agak lama sedikit nanti dekat aja. Kalau kurang patahnya itu kan gitu. Sebenarnya perlu saya sampaikan juga kepada kelompok ini bahwasanya apa yang disampaikan Pak Ketua tadi memang benar. Kita di kelompok ini memang butuh perjuangan, Pak. Ketika sebelum kita membuat kelompok, saya membicarakan kelompok dulu, belum dapat bantuan ini. Ketika kita membuat kelompok, sebetulnya inilah ada sebuah perjuangan yang saya sampaikan itu, kita sebagai anggota kelompok itu betul-betul memang harus memahami ketika kelompok itu kita buat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kadang-kadang Pak, kita ini kan terbiasa melihat yang telah terdahulu itu Pemkab itu, pemerintah itu hanya memberikan bantuan itu, ini sapi berikan, tolong dikelola seperti itu. Sekarang kita ini dalam mengambil dana yang dari pusat itu kita tidak bisa sembarangan. Jadi kita harus membuat kelompok itu yang betul-betul kelompok yang terdaftar. Dan juga perlu saya sampaikan lagi bahwasannya untuk mendapatkan bantuan ini pun tidak mudah gitu. Kenapa saya sampaikan tidak mudah? Ini butuh kelihayan dari ketua kelompok, dan juga ada, kalau dalam bahasa sederhananya, yaitu kelompok kita ini memang betul-betul bisa untuk berjiwa sosial. Kenapa saya sampaikan berjiwa sosial? Karena ini semuanya kan butuh biaya pembuatan kelompok, misalnya biaya transportasi ketua dan lain sebagainya. Inilah nanti bagaimana kelompok kita ini bagaimana bergotong royongnya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Alhamdulillah yang sangat ada hari ini yang dapat bantuan kelompok sapi Brahman Cross untuk Kabupaten Bengkalis itu, kalau tak salah saya ini Pak Ketua ya, kita ini untuk Kabupaten Bengkalis ini perdana, inilah dia sebetulnya mewakili Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis ini ada 11 kecamatan, terdiri dari 136 desa. Jadi kita mewakili 11 kecamatan itulah hari ini, dan mewakili 136 desa dan kelurahan hari ini untuk kelompok sapi Brahman ini. Dan juga data hari ini yang dimasukkan dalam plot dalam kelompok tani ini juga, bahwasanya sapi Brahman Cross yang ada di desa Tesra ini adalah sapi yang dijadikan percontohan untuk Kabupaten Bengkalis. Saya bangga sebetulnya ketika saya melihat kelompok ini memang betul-betul gigih dalam melakukan kegiatan peternakan ini. Kenapa? Kadang-kadang Pak, ini mohon maaf ini, kalau benturan itu biasa sebetulnya, tapi bagaimana caranya kita untuk mengimbangi benturan itu, sama kayak gelombang laut. Ketika gelombang itu besar, bagaimana kita itu tidak masuk dalam gelombang itu sebetulnya. Sampai hari ini tahun 2019 tahun 2019 ini dikucurkan. Ini sekarang sudah menjadi kalau anak yang induk pertama diberi itu ada 15. Induk 15, sekarang anaknya menjadi 13. Dalam jangka waktu 19 ke 20, coba bayangkan udah menjadi 13. Tapi ini butuh kegigihan bersama gitu, kegigihan bersama dari kelompok-kelompok ini. Harapan saya ke depannya ketika ini berkembang, ini milik kita, milik kelompok ya, bukan kita bersama, mohon maaf nih. Ini milik kelompok. Ketika saya menyampaikan kita bersama, salah nanti jadi punya bapak kan gitu. Ketika yang mendapatkan hari ini, jagalah ini baik-baik. Kenapa? Sampai detik ini pemerintah memberikan tidak lagi seperti dulu, Pak. Kalau dulu kita diberikan sapi, ini ketika ada beranak gulirkan, Alhamdulillah hari ini pemerintah tidak seperti itu lagi. Memang ada sistem itu, tapi apabila kelompok itu tersebut yang mau memberi. Tapi pada prinsipnya
kelompok yang hari ini dibantu oleh pemerintah hari ini bagaimana mensejahterakan kelompok itu sendiri dulu. Ketika kelompok itu memang betul-betul sudah sejahtera, barulah diberi kepada orang lain gitu. Namun kepada kelompok-kelompok permula yang nantinya ini ada dibawa dari suka kelompok Jaya Makmur. Jaya Makmur ini nantinya ini akan mendapatkan UFO ini. UFO telah kita ajukan kepada kementerian. Ini UFO itu unit pengolahan pupuk organik. Unit pengolahan pupuk organik ini nanti di situ ada juga semacam sapi, tapi sapinya ya agak merendah sedikit lah. Sapinya sapi Bali, Pak, bukan sapi Brahman Cross. Tapi alhamdulillah saya hari ini walaupun dalam keadaan apapun saya berusaha bagaimana untuk kelompok-kelompok ini bisa kelompok-kelompok tani ini bisa untuk berkembang, untuk bisa saling beradaptasi dan juga bagaimana untuk meningkatkan perekonomian kita dalam hal untuk peternakan ini. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kelompok sebetulnya tidak juga dari aspirasi Pak Pendi, tapi dari BRG itu sudah banyak sudah, Pak. Saya bergabung di BRG itu mulai tahun 2017 itu sampai hari ini juga saya lah orang pertama pembuka badan restorasi gambut yang datang ke Kabupaten Bengkalis. Badan restorasi gambut Kabupaten Bengkalis yang dari pusat itu, Pak, sebetulnya dia datangnya dari kementerian. Itu adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh presiden. Lembaga inilah nantinya sebetulnya kalau Bapak dikaji, ini adalah lembaga yang gambut, bagaimana untuk membuat kegiatan infrastruktur pembasahan gambut. Namun dalam hal-hal pembasahan gambut ini ada juga kegiatan masyarakat itu, yaitu tentang revitalisasi ekonomi. Jadi revitalisasi ekonomi ini di tahun 2017 mulai dibuka, kita itu saya membuat dulu itu kelompok taninya adalah kelompok tani pembuatan sekak kanal. Setelah di tahun 2017 masuk 2018 kita buat kegiatan-kegiatan semacam kelompok tani revitalisasi itu, contohnya semacam sapi. Di tahun 2018 itu kita banyak tuh dapat sapi, tapi saya nggak ingat tahunnya lagi. Tapi yang jelasnya untuk tahun 2019 itu hampir seluruh desa di Kecamatan Talamandau ini saya usulkan untuk mendapatkan bantuan. Salah satunya yang tidak bisa itu adalah desa Penaso kemarin yang tidak masuk, karena saya bilang hampir itu tidak semua, hampir, Pak. Ini hampir, tolong diingat, hampir itu tidak semua. Yang tidak dapat itu adalah melibur. Kendala melibur kemarin itu adalah tidak bisa membuat NPWP. Kemudian beringin merasa ragu-ragu kemarin. Kalau di Penaso itu memang tidak saya masuki. Kemudian selain dari desa itu, semua itu sudah saya masuki. Contohnya di tahun 2018 itu ke 19 itu kita telah membuat kegiatan di desa Tasik Tebing Serai itu ada 3 kelompok sapi. Sampai hari ini ada 3 kelompok sapi dari BRG. Kemudian di desa Tasik Serai Timur itu ada 2 kelompok sapi juga. Di desa Serewangi kelompok kemarin itu ada kelompok kambing dan juga ada kelompok sapi. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwasanya saya berharap kepada kita bersama bahwa saya ini sekarang telah diamanahkan sebagai anggota DPRD Bengkalis. Ketika saya dulu menjadi kepala desa, saya membuat sebuah inovasi bagaimana caranya kita mendapatkan bantuan itu tidak menunggu, Pak. Saya jujur saja, bukan saya merasa bukan kata orang itu kalau tak kita sendiri membanggakan diri, siapa lagi. Saya dulu waktu kepala desa saya membuat inovasi, Pak. Apa inovasinya? Saya bagaimana caranya mencari program untuk masyarakat itu dengan tidak menunggu duit yang ada dari pemerintah. Kalau duit dari pemerintah itu, Pak, ini mohon maaf ini, siapapun mau jadi kepala desa Bapak bisa, Pak. Duit itu akan datang aja terus, pasti akan datang. Tapi ketika saya hari ini telah menjadi anggota DPRD, setidaknya apa keluhan bapak-bapak itu sampaikan ke saya. Kadang-kadang, Pak, kebanyakan apa? Dia minta bantuan tapi tak pernah bertanya. Berkas tak pernah diselesaikan.
sekarang ini kita minta duit negara ini Pak, ada prosedur, tak bisa main pinta gitu saja. Apalagi mata-mata sekarang tuh KPK, KPK ada, jaksa ada, polisi ada, tak semudah itu Pak. Jadi ketika ada benturan, ketika ada ingin, contohnya ini petani, dia sebagai seorang petani, bagaimana caranya Pak Irwan, kita ini buat proposal ini, kami ini orangnya mau menanam jagung, tapi kami ini butuh bibit jagung dari mana ke mana cara kami, apa kami buat proposal atau apa. Tapi kadang-kadang prinsip kita ini berbeda Pak, ada perbedaan. Saya sampaikan gini, kita ini ketika sesaat itu minta, ketika itu baru kita buat, itu tidak bisa sebetulnya. Lebih baik sekarang itu kita itu buat sarananya dulu. Contohnya misalnya kelompok tani, dibuat kelompok taninya dulu. Setelah berkasnya selesai, apa semua selesai, nanti ketika ada barang itu Pak, saya tinggal cari gitu. Jadi sekarang ini orang merasa adalah kelompok Jaya Makmur, usaha bersama, itu aja yang dapat. Sebetulnya bukan itu Pak masalahnya. Ini akan saya akan berikan sebuah mindset pemahaman. Kenapa? Mindset pemahaman saya sampai gini, mereka ini adalah kelompok yang bukan berarti saya menganggap yang lain itu ilegal ya. Mereka ini adalah kelompok yang mempunyai legalitas yang lengkap. Sehingga ketika legalitas mereka lengkap, mau tidak mau, daripada barang ini dikasih ke orang, ya masukkan aja terus kelompok itu gitu. Jadi jangan salah ketika kelompok ini kok orang-orang itu aja yang dapat gitu. Jadi itulah sebetulnya. Tapi saya berharap kepada bapak-bapak juga yang pemula, kita bentuk kelompok. Bentuk aja. Kita bentuk kelompok itu. Setelah kita bentuk kelompoknya, dibuat semacam ini. Didaftarkan dia. Ketika ini didaftarkan, mungkin bapak-bapak kasih aja laporan sama saya, Pak Irwan, kami udah buat kelompok ini, kelompok tani ini, berkas kami udah lengkap gini. Besok ketika ada bantuan Pak Irwan, tolong punya kami ini diselipkan. Jadi saya ini sudah mempunyai daftar tunggu kelompok ini. Ada kelompok punya daftar tunggu saya, tapi ketika kelompok tani itu tak ada Pak, ini tadilah sampaikan. Kok Bang Man mentang-mentang ini kadang-kadang muncul guru sosial muncul Pak kepada saya ini, muncul total ini, mentang-mentang dia dekat sama Pak Irwan itu, dialah terus dapat. Sebetulnya bukan itu, bukan antara dekat, antara jauh, antara sedang, antara lebih dari sedang, tidak. Sebetulnya bagaimana kita menyelesaikan berkas kelompok ini tadi. Banyak hal kadang-kadang kita ketahui juga. Untuk membina kelompok ini karena susah Pak. Kenapa susahnya? Ketika gelombangnya surut, ini kadang-kadang membuat kita itu patah semangat. Dulu saya ingat aja nih, sapi ini Pak, ini ada patah semangatnya Pak. Sapi ini ada yang satu orang, saya berdua ya Pak, betul ya, berdua 2 orang yang sampai 2 tahun tak menghasilkan. Sementara ini merawat terus, merawat terus. Sementara ini tak menghasilkan. Ketika gelombang seperti itu sebetulnya harus ada penyemangatnya datang. Penyemangat dan solusi yang harus dicari. Apa solusinya? Alhamdulillah hari ini solusinya sudah dibuka. Ketika solusinya dibuka, mungkin ini muncul penyemangat. Tambah lagi, hari ini kelompok tani yang ada di Tasik ini adalah kelompok tani percontohan. Bahkan Pak Ketua ini dibawa ke Batam ini. Dibawa ke Batam pelatihan, jauh dibawa ini. Mungkin mudah-mudahan besok katanya di Sumatera dulu katanya Pak Jokowi mau turun ke Padang, mau dipanggil nih kelompok ini. Ya jujur saya bilang memang ini tidak bohong-bohongan, memang tidak bohong. Kenapa? Di daerah Bekalis itu hanya kelompok ini yang dinyatakan orang itu berhasil membeternak sapi Brahman ini. Saya memang udah tahu infonya dulu sebelum Bang Man menyampaikan, saya udah tahu juga bahwasanya ini nanti akan diundang gitu. Mereka itu sebetulnya mau nanya ilmu Pak, padahal ilmu sama aja kan gitu. Mau tanya pengalaman, kok bisa itu jadi. Tapi menurut saya pengalaman itu tadi bukan pengalaman apa, kebersamaan itu yang lebih penting. Ketika ini turut, bagaimana ini menjadi penyemangat. Ketika ini sudah mulai meredup, bagaimana ini bisa dihidupkan. Itu seperti itu. Kemudian nantinya
saya berharap kepada kelompok-kelompok yang baru, kelompok yang baru nanti yang akan menjadi calon penerima, nanti buatlah sebuah regulasi yang baik. Regulasi yang baik saya sampaikan ketika kelompok ini rame, kita ini bagus belak-belakan, Pak. Apa belak-belakan saya bilang? Karena di kelompok ini kadang-kadang banyak juga benturannya. Ketika barang itu misalnya tidak mencukupi dengan jumlah yang ada, kadang-kadang itu ego itu akan muncul. Apa yang saya muncul tadi itu? Ketika barangnya misalnya ada 5 ekor, orangnya 10. Ini jangan sampai menyurutkan semangat itu tadi. Yang 5 ini kan yang harus kita kembangkan bagaimana dia menjadi 10 ataupun 20. Namun itu bapak-bapak jangan ragu. Tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan ada itu digulirkan. Contoh kayak gini, saat ada aja orang mau menggulirkan, rasanya kelompoknya takkan mau ini. Nih, Brahman itu takkan mau. Kenapa? Orangnya udah capek Pak ngurusnya. Kok seenak-enak aja tinggal mau, kami lagi jatah kami. Itu tak bisa. Prinsip pemerintah hari ini, kalau prinsip pemerintah hari ini yang datangnya dari APBN ya, dan juga yang BRG, bagaimana kelompok itu sejahtera. Bagaimana pula dia mau memberikan orang sementara dia sendiri belum sejahtera, itu tak bisa. Jadi kita ini sekarang menurut saya buat kelompok sebanyak mungkin. Ketika kelompok itu sebanyak mungkin saya sampaikan tadi, kita akan melihat polanya, ini berhasil, ini tidak berhasil. Biar ini ada sebuah perlombaan, Pak. Sama ke orang dulu, waktu kami dulu sekolah, saya masih ingat tuh, yang sekolah sini yang kuliah itu hanya 2-3 orang. Ketika kami masuk kuliah di sini berlomba masuk kuliah, seperti itulah Pak. Saya minta. Ketika kelompok ini ada, kelompok kawan ada, bagaimana cara berlomba untuk kemajuan gitu. Jangan berlomba untuk yang tak baik. Itu yang saya harapkan. Contohnya kayak sapi hari ini, sapi Brahman Cross. Orang merasa bangga di luar sana, Kabupaten Bengkalis sana. Kenapa kok bisa Tasik itu bisa membuat semacam itu? Sementara kami tak bisa. Orang Pak kalau melihat sapi Brahman ini di luar sana, melihat apa, menengok badannya aja orang udah bilang tak sanggup ngasih makannya lah. Jujur. Itu yang tersampaikan sekarang ini. Jika nengok sapi Brahman, angkat tangan. Tapi dia belum merasakan, belum pernah untuk merawat ini sebetulnya. Dia belum pernah bagaimana caranya. Kalau bahasa sederhananya kata orang tuh, ketika dia itu orangnya ahli sapi, pasti dia tahu apa kebutuhan sapi itu. Ketika dia memang peternak, dia tahu pasti apa yang harus dilakukan dengan peternak itu. Kebanyakan itu yang berkata seperti apa, dia itu menanam padi, disuruh menjaga sapi, makanya dia tak paham dia. Kenapa tak paham? Itu dianggapnya itu padi itu diaret nih. Pada hari ketika menengok sapi sebesar itu, berapa banyak ini makannya, kan gitu. Tapi saya bersyukur, saya bangga hari ini di Tasik Serai ini ada mencatat nama untuk Kabupaten Bengkalis dengan keberadaan sapi Brahman Cross yang ada di Desa Tasik Serai ini. Dan juga harapan-harapan yang harus kita jalin, bagaimana kedepannya ini kelompok-kelompok yang akan datang ini bisa berlomba Pak, berlomba untuk kemajuan kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya hari ini di DPRD Bengkalis, mitra saya itu adalah perikanan, peternakan, itu mitra saya. Kesempatan itu ada kepada kita, tolong itu diambil. Tapi tak mungkin saya Pak mendatangi masyarakat itu Pak. Saya tanyakan, tolong kalian buat ini, tolong buat ini. Itu tadi. Tak mungkin. Kita lah bagaimana caranya kumpulkan masyarakat yang betul-betul yang ingin berusaha ini, yang ingin beternak ini. Nanti kita buat kelompok. Ketika bapak-bapak merasa enggan, misalnya susah untuk menjumpai saya, tak usah sebetulnya susah nih Pak. Saya ini memang di sini juga. Tak jauh-jauh rumah saya di situ. Datang aja ke rumah, terus saya takut rumah saya takkan saya makan Pak. Badan saya kecil. Kemana pula mau menghantam orang kan gitu. Jadi setidaknya kita ini ilmu itu kan sama-sama Pak. Sama-sama kita berdiskusinya apa? Untuk kemajuan yang akan datang ini. Saya tanpa adanya bapak-bapak juga yang untuk memberitahu kepada saya, nanti
Saya pun tidak tahu juga. Kebutuhannya itu yang tahu bapak-bapak, bukan saya. Ketika bapak-bapak tahu kebutuhan bapak yang bapak inginkan, sampaikan kepada saya, mungkin saya bisa mengambil aspirasi itu untuk mengajukan ke atasnya gitu. Tapi lain tak bukan semuanya itu butuh perjuangan. Kenapa perjuangan saya sampaikan? Karena kita ini kadang-kadang selalu menganggap hal-hal yang seperti ini Pak mudah gitu. Saya pernah disampaikan oleh kelompok tani kepada saya bahwasanya ini pertanyaan sederhana, tapi saya itu menganggap mungkin dia tidak paham. Apa di bahasanya? Ketika ada anggota DPRD di sini, ngapain kalian buat proposal lagi? Maksud dia tuh saya suruh angkut sapi orang sana, suruh angkut suruh antar sini, kan gitu. Tapi saya menjawabnya dengan santun. Apa santun? Sekarang prosedur tak bisa seperti itu. Tak mungkin saya angkatnya sapi orang dari Pemkab sana ke sini. Prosedur kita ini adalah uang negara. Tak bisa seperti itu. Kalau mereka mau begini, kan ada Pak Dewan di sini. Udah, kami tinggal tunggu yang bawa sapi minta sekian. Kita ini ada prosedur gitu. Jadi apapun ceritanya, ya saya berharap kepada kelompok yang perdana ini. Ini kelompok perdana, saya anggap kelompok perdana yang dari Pak Sudar. Bahwasanya ini nanti UPO ini dia ada pengolahan pupuk organik namanya. Alat pengolah pupuk organik ini tadi dia nanti dibantu juga sapi di situ. Jadi bagaimana nanti hasil dari dari kotoran lembu ini tadi kita fermentasi biar dia menjadi kompos dan pupuk juga. Alatnya ada, bahkan nanti dibuat gudang. Kalau yang Brahman ini tanpa gudang nih Pak, tak ada gudang mau buat alatnya pun tak ada, tapi bisa juga kok hari ini dapat juga menghasilkan. Saya nengok pola yang dibuat oleh kelompok usaha bersama hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Sederhana tapi semua itu diambil manfaatnya. Mungkin yang tak dapat diambil manfaat sama orang ini semuanya jadi manfaat ini. Kencing pun jadi manfaatnya enggak? Nah, habis semua. Sampai saya habis. Kan gitu. Habis dibuat dijadikan kompos untuk bermanfaat. Jadi ketika nanti kelompok yang di Jaya Makmur ini nanti diberikan, ini alatnya udah lengkap Pak, udah lengkap semua. Ada situ pengolahannya di situ, ada nanti dikasih kalau bahasa apanya nih, roda 2 ini jarwok ini dikasih juga misalnya itu kereta gini nih dikasih untuk operasionalnya. Tapi biasalah Pak, operasional yang seperti ini nih tak bisa Pak kemana, paling-paling dia bikinnya cari rumput, cari apa, mau dia bawa pergi ke duri tak dapat ini, bisa gitu. Bukan terasi, lambat jalan susah gitu. Jadi nantinya harapan saya itu, mohon saya bagaimana saya sekarang itu sudah menjadi wakil bapak-bapak itu, apa keperluannya itu diskusi kita bersama bagaimana apa yang harus kita buat gitu, sehingga apa yang bapak-bapak inginkan itu bisa saya sampaikan ke atas sana. Kenapa? Ketika bapak-bapak hari ini menganggap bahwa Bengkalis tak ada apa-apanya Pak masalah ini. Saya jujur saja, uang yang bantuan seperti yang dapat hari ini kebanyakan Pak ini adalah dari APBN uang. Dari Pemkab 1 rupiah pun saya belum dapat lagi. 1 rupiah. Sebetulnya yang dari APBN itu orang tuh nunggu Pak. Menunggu kita bagaimana kita membuat ini, tapi menunggunya tidak caranya kita langsung ke sana, harus ada perentaranya. Salah satunya itu tadi lah Pak Effendi Senipar di kabupatennya, Pak Effendi Senipar, dan juga ada saya juga di sini, kemudian dibantu juga oleh kawan-kawan fraksi kami. Kawan-kawan fraksi kami di situ ada kawan-kawan fraksi, ada 6 orang kami. 6 orang itu ada saya, kemudian ada Ibu Febri Zalu, ada Pak Simon Luman Gaul, ada Pak Kadir Semanto, dan juga ada Ferry Stumeang, dan satu lagi Sofian. Sofian. Saya lupa pula 6 orang kami cuma fraksinya, saya ingat. Lantaran keluar satu nih Pak, keluar satu calon wati Pak Kadir Semanto, keluar satu sekarang mau ganti Storus. Jadi marga Storus masuk Pak, walaupun hari ini Storus ini tak lolos, sekarang masuk Storus di sana satu di fraksi kami. Saya marganya aja, tapi kan namanya Horas Storus. Nah, gitu. Jadi mungkin
Saya hanya mendapatkan memberikan pemahaman seperti ini karena kita harus memulai dari hal yang kecil. Kenapa saya bilang mulai dari hal yang kecil? Apapun yang kita lakukan semuanya itu kan harus tergantung dari niat kita bersama. Ketika niat kita itu memang betul-betul mau membuat sebuah kegiatan ataupun membuat sebuah kemajuan, pasti semua itu akan tercapai. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau dilihat dari bentuk fisik saja Pak, ketika datangnya sapi ini, semua orang ini, kelompok ini pun sendiri pun merasa agak ini, entah diberi makan tanda orang. Coba orang ngasih ceritanya apa Pak, satu hari itu makan 1 ton. Coba bayangkan ketika orang menyampaikan 1 ton rumput, 1 ton itu berapa banyaknya, nah, kan gitu. Tapi semuanya ada kegigihan, ada niat, semuanya itu tidak juga seperti itu. Berapa rumput yang dikatakan 1 ton, rupanya tidak juga sampai 1 ton rupanya. Nah kan gitu. Bahasa orang menakut-nakuti, tahu lah Bapak, menakut-nakuti biar jangan orang sukses. Kan itu kadang-kadang kan seperti itu. Ketika melihat orang itu sukses, ada yang mengangkatnya. Nah, sama lah kita hari ini, ketika saya hari ini di DPRD Bengkalis itu, saya pingin hari ini bagaimana saya ini berkiprah di masyarakat ini. Saya sekarang Pak jujur saja, bukan saya bangga, saya ditawar hari ini. Ketika Pak Kade menjadi calon bupati, saya ditawar menjadi wakil ketua DPRD. Saya tak mau. Yang saya bayangkan dalam pikiran saya apa? Saya punya mobil Harrier satu, harganya 1,5 miliar. Kemudian saya punya mobil Ford, punya Fortuner, rumah saya gedong. Dah, tak ada waktu saya lagi untuk balik ke sini. Tak balik saya lagi Pak. Ketika jabatan saya tuh banyak tuh tak balik saya lagi. Dan kedua yang saya bayangkan apa ini ya? Ini saya ini baru 1 tahun. Saya cukupkan ini saya dulu. Jangan nanti saya tuh ketika jabatan saya tinggi ini tak cukup. Nanti yang malu itu siapa? Ya, fraksi itu sendiri. Saya tak mau seperti itu. Jadi kami di fraksi ini semuanya itu bergabung Pak. Bergabung mulai dari DPRD Bengkalisnya, provinsinya, kemudian sampai ke RI-nya, semuanya gabung. Jadi ketika kegiatan-kegiatan yang nantinya yang datangnya dari APBN, berarti itu jurusannya adalah dari DPR RI. Kalaupun dia jurusan dari provinsi, berarti jurusannya nanti ke DPRD provinsi. Kami anggota DPRD fraksi PD Perjuangan seluruh Indonesia itu ada 4.320 banyak. Jadi ketika ulang tahun ataupun kegiatan kekuatan kami ngumpul Pak. Mau dia bupati dari PDI, mau apa semua itu, kalau ketika dia acara partai duduklah ke barak itu. Si Ganjar itu aja pernah duduk dekat saya di barak itu. Kami tak tahu ketika ada acara kepartaian itu, mohon maaf ini, saya sendiri aja duduk kemarin tak sadar saya rupanya ada bupati dari Boyolali. Saya nengok ini aja, nih dia apa nama, tanda pengenal. Saya tengok, bupati saya lupa kan gitu. Nah, jadi semuanya itu kami itu gotong royong Pak. Untuk kemajuan masyarakat ini kita tuh bergotong royong, kami itu bergotong royong juga apa aspirasi masyarakat. Gimana bergotong royong ini tadi. Kemudian yang disampaikan Pak Effendi tadi, ya kalaupun itu agak kurang apa sedikit apa tuh kurang jelas, saya memperjelaskan saja. Nah, itu kan bahasa beliau perjelaskan. Beliau berharap bahwasanya momen pilkada hari ini, mari bersama-sama kita untuk saling membuka diri itu untuk mendukung Pak Kader Sumanto dan Ibu Sri Baret itu kami. Itu yang disampaikan dari tadi. Kenapa disampaikan beliau seperti itu? Saya bilang aku tak berani Bang. Kalau aku nyampaikan nanti seolah aku di kampung aku lantaran ini barangnya dari abang, apalah menyampaikan. Nah, kan gitu. Anggap bisa tuh deh, aku harus sampaikan kata dia kan. Nanti video call lah, itulah sama Pak Edi Masri. Ini bukan saya menganggap bahwa saya ini di dalam ranah politik seperti ini, tapi beliau itu adalah orang-orang yang politik juga sama kayak saya, tapi dia senior daripada saya gitu. Jadi kenapa beliau menyampaikan seperti itu juga ada etikat baiknya untuk kita juga. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya hari ini fraksi PDI, ketika orang-orang PDIP nanti yang jadi, ya mungkin itu akan jalan saya akan dipermudah untuk menjalankan sesuatu, apalagi bupatinya kepada saya. Saya ada berjanji kepada Pak Kader Sumanto, ketika Bapak jadi bupati,
tolong perhatikan di mana ada praksinya dulu, itu yang harus dibantu. Apa yang disampaikan ketika ada praksi yang saya maksud Pak? Kalau mau kan ada saya. Ketika ada itu mau, ketika saya minta tolong, kalau dapat yang dipenuhi punya saya dulu. Kenapa? Itu adalah rumah kami sendiri. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Tapi ketika nantinya Tuhan berkehendak lain, ini tidak jadi, ini tidak kan? Saya itu ya harus merangkak saya Pak. Tetaplah seperti ini. Bagaimana caranya? Beransur-ansur. Beransur-ansur itu dalam kategorinya apa? Beransur-ansur ya, ketika saya dapat ya kita harus kita kerjakan itu tadi. Kemudian Pak, ini saya sampaikan biar jangan ini menjadi ranah politik. Nah, ini saya sampaikan, saya bulan 11 besok mau mengerjakan, mau bolo jalan di Gambit sana, mau saya bolo jalan di sana. Saya udah dengar ke telinga saya ini, udah dengar bahwasannya itu ada unsur politik mau dimasukkan salah satu calon. Itu murni tidak ada duit calon satupun, tidak ada. Di antara 1, 2, 3, 4 itu tak ada Pak. Itu adalah murni aspirasi saya meminta kepada orang PU. Bagaimana itu jalan itu bolo. Tapi kalau Bapak tanya calon sama saya punya calon. Nah, itu aja perbedaannya. Tapi kalau duit calon tidak ada. Saya nyatakan hari ini calon tidak ada duit 1 rupiah pun uang calon dari berempat orang itu. Itu aspirasi saya sebagai anggota DPRD gitu. Nah, jadi ketika saya sampaikan hari ini ada orang yang mempelesetkan seperti itu, mungkin Bapak bisa udah dengar dari mulut saya sendiri gitu. Kenapa? Saya pengen hari ini jangan lagi seperti jalan Gajah Mada yang kilometer 38 itu. Sakit telinga saya Pak. Saya ini yang dapat sapi, rupanya kambing yang dapat susunya. Kan gitu. Saya mati-matian bolo itu gara-gara yang baru inilah selesai. Saya ini 4 tahun 8 bulan jadi kepala desa Pak. Tahu saya lagi 4 tahun 8 bulan mana pengalaman saya gitu. Nah, itu tadi. Jadi kita harus bedakan, bukan berarti saya sakit hati, tidak gitu. Tapi maksud saya tuh sama-sama. Ini jalurnya ini jalurnya ini, dipisahkan aja. Dipisahkan. Saya udah dengar itu. Saya bilang ketika saya dengki nanti, ketika saya membolo jalan itu saya dengki, bisa saya tarik. Boleh, itu kan saya yang suruh. Bisa saya tarik. Tapi yang menderita siapa? Masyarakat. Sama lagi kantor camat kita hari ini Pak. Kantor camat kita ini ditunggangi oleh politik. Mau tahu Bapak sebetulnya kantor camat kita hari ini ditunggangi oleh politik. Sehingga inilah yang terjadi. Nah, jadi tapi saya tidak bisa sampaikan itu. Saya berharap hari ini ketika arah politik saya seperti ini, saya mohon sama-sama kepada saya. Kenapa? Itu untuk kebaikan kita bersama juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada Pak Ketua. Jadi katanya sepatah dua patah, ini lebih dari sepatah dua patah, agak lama sedikit. Tapi nanti ketika ada pertanyaan ataupun kita diskusi bersama, ketika saya dapat menjawab saya jawab, ketika tidak dapat saya tidak pada ilmunya saya itu nanti saya itulah jadi PR, saya akan bertanya kepada orang yang lebih memahami itu juga. Akhirul kalam, lebih dan kurang mohon maaf pada Bapak semua yang tidak ada pada tempatnya. Mungkin perkataan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.